Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Ini sebuah kajian berjudul Istimbat Hukum dalam Ahmadiyah, diuraikan oleh Abdul Rojak. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, sikap Ahmadiyah. Hajrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Al-Mahdi, pendiri gerakan Ahmadiyah, berpendapat, saya yakin bahwa semua hadis yang cocok dengan Al-Quran pasti akan diterima oleh semua orang tulus. Bagaimanapun juga, berilah pengakuan yang wajar dan manfaatkanlah hadis seluas mungkin, karena hadis itu sabda Nabi suci Muhammad SAW, dan semua hadis yang tidak bertentangan dengan Quran suci dan sunnah Nabi harus saudara terima. Hendaklah saudara mengikuti hadis begitu rupa, sehingga semua perbuatan saudara didasarkan atas hadis. Jika seandainya hadis itu bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam Quran suci, hendaklah saudara menggunakan pikiran saudara untuk mempertemukannya dalam penafsiran. Jika tidak mungkin tercapai pertemuan, maka hadis itu harus ditolak dan dibuang. Karena hadis semacam ini tidak mungkin datang dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika ada hadis yang cocok dengan Al-Quran suci, sekalipun itu hadis yang dianggap sebagai hadis dhaif, hadis itu harus diterima, karena hadis itu dibenarkan oleh Quran suci. Kitab Safinatun Nuh halaman 24 sampai dengan halaman 25. Ini menunjukkan bahwa pendiri gerakan Ahmadiyah dan para pengikutnya selalu mendasarkan perilakunya menurut petunjuk Al-Quran suci dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena petunjuknya tidak jelas, saya ulangi lagi, kalau petunjuknya tidak jelas, baru akal digunakan untuk mempertimbangkan suatu persoalan dengan ayat Quran suci atau hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semata-mata menggunakan akal untuk merekayasa agar sesuai dengan satu ayat tertentu, tetapi bertentangan dengan ayat yang lainnya atau hadis yang lainnya. Sehubungan dengan ini, beliau berpendapat, siapa menafsirkan Al-Quran suci dengan akalnya, maka bukan seorang mukmin, tetapi saudara setan. Terdapat dalam kitab Itmatul Qujjah halaman 4.
contoh dan proses istimbat. Setiap muslim mempunyai kebebasan berpikir baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi. Sebab Quran suci menentukan bahwa ketaatan mutlak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusannya yang mulia. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan dan kepada yang memegang kekuasaan di antara kamu. Lalu jika kamu bertengkar mengenai suatu hal, kembalikanlah itu kepada Allah dan utusan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah yang paling baik dan paling tepat untuk mencapai penyelesaian. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 59. Maulana Muhammad Ali MA LLB, Ketua Ahmadiyah Anjuman Isyaati Islam Lahore berpendapat, mula-mula ayat ini membicarakan ketaatan kepada ulil amri yang memegang kekuasaan sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan utusannya. Lalu menerangkan pertengkaran-pertengkaran yang menurut ayat ini harus diselesaikan dengan jalan mengembalikan itu kepada Allah Ta'ala dan utusannya. Dihapuskannya kata ulil amri dalam bagian terakhir ayat ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa pertengkaran yang dimaksud hanyalah mengenai perselisihan dengan ulil amri, dan dalam hal perselisihan semacam ini satu-satunya penguasa ialah Allah dan utusannya atau Al-Quran suci dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam tiap-tiap penguasa baik duniawi maupun rohani tercakup dalam ulil amri. Jadi kemerdekaan berpikir bagi tiap-tiap orang Islam ini dibenarkan dengan mengizinkan mereka berselisih paham dengan siapapun, terkecuali dengan Allah atau dengan Al-Quran suci dan hadis Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, jadi oleh karena sahabat, para mu'addad, imam 4 dan ulama fikih semuanya tercakup dalam ulil amri, maka sudah sewajarnya mereka harus ditaati. Tetapi apabila seseorang mempunyai dalil Al-Quran suci dan hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia terang-terangan diizinkan berselisih paham dengan salah satu atau dengan mereka semua. Dan oleh karena batu uji benarnya suatu hadis adalah Quran suci sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mengizinkan kemerdekaan berpikir
dengan syarat bahwa kemerdekaan berpikir itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang digariskan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, jadi terang sekali bahwa umat Islam berhak untuk membuat undang-undang guna kepentingan umat itu sendiri. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi ialah tidak bertentangan dengan ajaran yang digariskan oleh Quran suci. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini, kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.